Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah kulluna bi khair wa nabda darsana bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aina wasalna? Wal maqalatul hadiyatu asrata, dan makalah yang ke-11. An ba'dil hukama'i ay al-awliyai, yaitu nasihat dari sebahagian hukama, ahli bijaksana, yaitu para wali. Apa nasihatnya? La tahkiru dzunubas shighara. Mana la tahkiru? Jangan kamu remehkan, jangan kamu anggap enteng, jangan kamu sepelekan. Jangan sepelekan apa? Al-dzunubas shighara, dosa-dosa kecil. Ya biasa aja lah ini dosa kecil. Jangan ya tadi dicontohkan gosok. Cuma gosok aja, kan saya kembalikan lagi. Nah, atau cuma cubit aja misalnya, nyubit kawannya, padahal kawannya merasa tersakiti. Ya. Nggak apa-apa. Cuma menghina, cuma ghibah, cuma ini misalnya. Padahal yang kecil-kecil itu lama-lama jadi besar mungkin. Aila ta'udduha sigharan. Jadi jangan menganggap perbuatan dosa itu kecil, kecil, nggak apa-apa. Jangan. Dimana? Kenapa? Fa innaha tatasa'abu minhal dzunub al-kibar. Karena dari yang kecil itu tatasa'abu, mana tatasa'abu? Ada satu buku namanya Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Jadi tatasa'abu artinya bisa bercabang. Fa innaha tatasa'abu minhal dzunubal kibar. Dari yang kecil itu bisa bercabang-cabang, akhirnya menjadi dosa besar. Wa aidan, dan demikian juga rubama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilkas sighari. Bisa jadi kemarahan Allah, kemurkaan Allah di dalam dosa kecil tadi yang diremehkan. Ya, jangan dikira dosa kecil. Ya cuma nyubil, ada kawannya punya coklat, cuma nyubil, masa jangan gitu. Ada pom tadi contohkan penghapus kawannya, ya. Tanpa izin dari kawannya langsung ambil penghapusnya terus dipakai. Ada kesalahan sedikit, cuma sekali aja. Setelah itu ditaruh lagi. Itu termasuk apa itu? Ya, mengambil yang bukan haknya. Kan cuma kita aja, cuma dipakai sedikit. Jadi jangan dianggap remeh, bisa jadi nanti akan menjadi sebuah dosa besar ketika kemudian dianggap biasa, kecil bertumbuh. Ya. Ini
nasihat dari hukama. Jangan sampai kita ini menganggap enteng dosa-dosa kecil. Wal maqalatu ats-tsaniyatu asyrata, dan berikutnya makalah yang ke-12, nasihat yang ke-12. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israri. Jadi la saghirata ma'al israri, tidak dianggap dosa kecil. Ya, dosa itu tidak dianggap kecil lagi. Kenapa? Ma'al israri. Ma makna al-israr? Al-israr al-muwadhabah. Ma makna al-muwadhabah? Yaitu dilakukan secara terus menerus. La saghirata ma'al israri, tidak disebut dosa kecil ma'al israri kalau terus dilakukan terus menerus. Fa innaha, maka sesungguhnya dosa kecil, fa innaha, hanya kemana? Saghirah. Wa innaha, dosa kecil itu, bil muwadhabati 'alaiha, dengan terus dilakukan secara kontinu, konsisten, dosanya dilakukan terus. Aduma ya'dumu ta'zumu, maka dosa kecil itu menjadi besar. Fatasiru kabiratan, maka akhirnya menjadi besar. Apalagi wa aidan, dan demikian juga innaha, yaitu hanya kemana? Saghirah tadi, sesungguhnya dosa kecil itu ala azmi istidamatiha, ketika orang yang melakukannya dosa kecil tadi bertekad untuk terus melakukannya, istidam, mudawamah. Mudawamah artinya sama dengan muwadzabah. Istidamatiha, terus ingin meneruskan, ya, mengekalkannya. Tasiru kabiratan, maka dia akan menjadi besar. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiyatan, maka sesungguhnya niat seseorang untuk berbuat maksiat itu dianggap maksiat. Jadi kalau kita melakukan dosa kecil kemudian saya besok mau kayaknya ini nggak ketahuan nih, besok saya mau buat lagi, akhirnya melakukan yang kedua. Setelah itu niat lagi, besok ini kayaknya saya bisa lakukan lagi. Nah, itu baru niat, itu sudah dianggap sebagai maksiat. Ya. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiatan, sesungguhnya niat seseorang untuk melakukan dosa adalah sebuah dosa atau sebuah maksiat. Kemudian lanjutannya, wala kabirata ma'al istighfar, dosa itu tidak menjadi besar disertai apabila disertai istighfar. Ai at-taubah, yaitu maksudnya taubat. Ya. Ketika meskipun dia melakukan dosa besar, kemudian dia taubat betul-betul nasuha, taubatan nasuha, Allah ampunkan, ya, sekiranya Allah ampunkan dengan izin Allah, maka tidak jadi besar. Sebaliknya dosa kecil dilakukan terus menerus, tidak bertaubat,
bisa menjadi besar. Tapi syaratnya taubat itu bisyurutiha, harus dengan syaratnya. Kalau berkaitan dengan hak adami, apa yang dilakukan? Ngambil punya temennya misalnya, apa yang dilakukan? Dia harus minta maaf, kemudian kalau minta dikembalikan, ya harus dikembalikan. Ya, meskipun hanya sekedar pensil, hanya sekedar penghapus, hanya sekedar kaos kaki, ya. Kaos kaki busuk lagi. Ya, meskipun kaos kakinya busuk, nggak pernah dicuci selama setahun di pondok, karena takut nanti kalau nggak pakai kaos kaki itu hukum. Akhirnya kalau ada kaos kaki, ya, padahal warnanya asalnya putih sudah jadi hitam, ya, akhirnya dipakai, padahal itu bukan miliknya. Itu menjadi dosa. Oke, jadi taubat itu bisyurutiha, dia harus minta maaf kepada orang tersebut. Kalau taubatnya kepada Allah, maksiatnya kepada Allah, tidak sholat atau terlambat sholat, sering terlambat sholat, melalaikan sholat, apalagi tidak puasa. Ini taubatnya kepada Allah, tidak berjanji tidak melakukan lagi. Fa inna taubata tamhu atharal khati'ati, maka sesungguhnya taubat itu apa? Tamhu. Mana tamhu? Menghapus. Taubat itu menghapus atharul khati'ati, bekas dari atau akibat dampak dari kesalahan. Wa in kanat kabiratan, meskipun kesalahan tadi besar. Jadi kalau sudah taubat, Allah ampunkan, ya sudah hilang dosanya, kesalahannya. Rawah hadal hadis ad-Dailami an Ibn Abbas, lakin bitaqdimil jumlah al-akhirah al-anil ula. Ada disebutkan bahwa Imam Dailami ini salah seorang ulama yang juga menulis hadis, ad-Dailami rahimahullah. Dia meriwayatkan hadis ini dari Ibn Abbas, sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tapi susunannya terbalik. Lakin bitaqdimil jumlah al-akhirah al-anil ula, maksudnya wala kabirata ma'al istighfar, la kabirata ma'al istighfar, kemudian yang keduanya wala saghirata ma'al israr. Ini perlu dihafal nih. Apa coba? Sama-sama. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Sekali lagi. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dianggap atau tidak dianggap dosa itu kecil ketika terus dilakukan, dan dosa besar itu bisa terhapus ketika pelakunya bertaubat atau beristighfar. Kurang lebih maknanya begitu. Baik. Satu lagi. Wal maqalatus tsalisatu asyrata, dan makalah yang ke-13, nasihat yang ke-13. Qila, nah ini dikatakan, diceritakan.
Dikatakan bahwa hammul arifi as-sana'u, hammul arifi as-sana'u, cita-cita arif. Siapa arif? Orang yang arif itu siapa? Orang yang hatinya dipenuhi ma'rifatullah, ya, al-arif billah. Hammul arifi as-sana'u, cita-citanya arif, seorang yang arif itu adalah as-sana'u, selalu muji Allah. Ai muradul arifi billahi as-sana'u 'ala Allah ta'ala, yang selalu diharapkan oleh orang yang arif billah, orang yang tahu mendalam tentang keagungan dan kekuasaan Allah, yang dilakukannya apa? As-sana'u 'ala Allah, selalu memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi orang yang arif billah, yang mendalam pengetahuannya tentang keagungan Allah, itu tidak ada yang disebutkan kecuali as-sana, memuji Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Allahu akbar, Allah maha agung, Allah maha besar. Terus menyebut asmaul husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Latif. Apa lagi? Ya, nama-nama Allah al-husna selalu disebut. Oke. Dan muradul arifi billahi as-sana'u 'ala Allah ta'ala bi jamili sifatihi. Jadi selalu memuji Allah dengan semua sifat-sifat dan nama Allah yang mulia, yang bagus, yang baik. Wa hamuz zahidi ad-du'a'u, adapun cita-cita seorang zahid yang zuhud. Kemarin apa makna zuhud? Makna zuhud apa? Yaitu alladzina ihtaqarud dunya wa la yubalu biha. Di makalah yang ke-10, yang dimaksud zuhud, orang zuhud itu orang yang dia tidak terlalu peduli dengan dunia, dalam artian tidak menjadikan dunia tujuan utamanya. Dia hanya mendapatkan dunianya sesuai kebutuhan yang diperlukan untuk hidupnya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, ya. Jadi bukan dunia sebagai tujuan utama dari kehidupannya. Wa hammuz zahidi ad-du'a'u, adapun yang dilakukan para zahid, keinginan mereka adalah ad-du'a, selalu memohon, berdoa. Ay muradu al-mu'ridu 'aniz zaidi ala qadril hajati minad dunya, adapun yang dilakukan, diinginkan oleh mereka-mereka yang al-mu'ridu, al-mu'rid 'anil zaid, yaitu orang yang menghindar dari berlebih dari kadar kebutuhannya dari dunia. Jadi orang yang menghindarkan diri dari
untuk memperoleh dunia ini lebih dari kebutuhannya. Ya. Biqalbihi ad-du'a, yang dilakukan adalah selalu berdoa kepada Allah. Wa huwa at-tadarru ila Allah Ta'ala. Mana tadarru? Merendahkan diri. Nah, ini tadarru. Tadarru itu merendahkan diri, mengibah, ya, ila Allah Ta'ala bi su'ali ma 'indahu minal khair. Selalu mengibah, merendahkan diri, memohon kepada Allah dengan meminta kepada Allah apa-apa yang ada kebaikan yang di sisi Allah. Ya. Jadi ini bedanya antara zahid dengan arif. Kalau arif billah yang diucapkan dari lisannya adalah sana, pujian kepada Allah. Tadi subhanallah, subhanallah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Razzaq, dan seterusnya. Nah, adapun zahid, dia dekat dengan Allah juga bermunajat, tapi dia meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan. Ya Allah, masukkan aku ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah, terima amalku ya Allah. Ya Allah, berikan aku rezeki ya Allah. Ya Allah, berikan aku rezeki yang cukup. Ya Allah, berikan aku anak yang saleh. Ya Allah, ya. Nah, jadi ya meminta kebaikan yang ada di sisi Allah. Oke, kita selesaikan sampai di akhir dari makalah yang ke-13. Li'anna hammal 'arifi rabbahu. Apa yang membedakan antara yang arif billah tadi dengan arif dengan zahid? Ya. Kalau arif rabbahu, yang menjadi tujuannya adalah Allah, ridha Allah. Ya Allah, berikan aku ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau terima amalku ya Allah. La sawab wal jannah. Nah, jadi bukan hanya tujuannya pahala atau surga, tapi yang dituju adalah keridhaan Allah. Nah, beda enggak? Beda enggak? Ya Allah, ridhoilah aku ya Allah. Ya Allah, berikan rahmat-Mu ya Allah. Nah, wa hamuz zahidi nafsahu. Adapun yang diinginkan zahid tadi itu adalah dirinya, yaitu maksudnya adalah manfaat nafsihi minas thawabi wal jannah. Ya. Jadi dia agar dirinya itu mendapatkan balasan terbaik, nikmat yang baik, surga, pahala, itu kan untuk diri sendiri. Ya. Tapi kalau arif billah, makanya ada ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat, ya, mal Islam, mal iman, mal ihsan, itu kan ada perbedaannya. Ada orang yang muslim, ada orang yang sudah tingkatannya mukmin, ada orang yang tingkatannya muhsin, ya, muhsin. Baik, kita teruskan. Fa farqun baina man himmatuhul khur wa man himmatuhu raf'us sutur. Ya, tentunya beda orang yang cita-citanya
mendapatkan bidadari surga. Nah, ini kalau laki-laki, salah satu kenikmatan yang Allah akan berikan adalah bidadari ya, di surga. Maka wanita ini ketika nanti sudah berkeluarga, dia menjadi bidadari bagi suaminya. Man himmatuhul huru, tentunya berbeda. Fa farqun baina man himmatuhul huru wa man himmatuhu raf'us sutur. Orang yang beda antara yang memang dia inginkan dapat bidadari di surga dengan orang yang keinginannya adalah raf'us sutur, yaitu ketika kemudian dibuka pintu-pintu hijab sehingga Allah nampak di hadapan hambanya yang berada di surga. Kan beda kan? Satu tujuannya Allah, satunya lagi masih manfaat untuk dirinya. Ya tidak salah ya. Tapi ini ada tingkatan-tingkatan hamba seperti itu ya. Makanya anak-anakku sekalian, kita belajar apa tujuannya? Mencari ridho Allah. Kita mencari ridho Allah ya. Tujuan thalabul ilmi, tujuan menghafal Quran apa? Mencari ridho Allah. Itulah tujuan utama kita ya. Termasuk semua amal-amal ibadah. Kita berpuasa tujuannya apa? Mencari ridho Allah ya. Ketika Allah ridho, surga akan diberikan. Berbeda. Kamu kenapa berpuasa? Biar dapat surga. Kenapa kamu sholat? Biar dapat bidadari. Beda. Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu zakat? Mendapatkan liwajhillah, untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kasih sayang Allah itulah yang kita inginkan. Hatta Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seseorang tidak akan masuk surga melainkan dengan rahmat Allah. Termasuk Anda ya Rasulullah, termasuk saya. Jadi yang menjadikan seseorang masuk surga itu bukan amal kita, tapi hatta yataghammadanillahu bi rahmati. Jadi yang membuat Rasulullah masuk surga dan kita semua umatnya adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi jangan kemudian kita merasa, saya kan sudah sholat ya Allah, ya Allah saya kan sudah berzakat ya Allah, ya Allah saya sudah menghafal Quran ya Allah, masukkan saya pasti masuk surga ya Allah. Tidak ya. Nah, makanya nanti ada dalam sebuah hadis disebutkan ketika seseorang itu ahli ilmi, kemudian ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan dengan ilmu? Ya Allah, saya belajar mencari ilmu, kemudian saya amalkan semuanya karena Allah, karenamu ya Allah. Maka Allah berkata, anta kadzib atau kadzab, kamu pembohong karena kamu belajar agar dikatakan ulama, dan itu sudah didapatkan di dunia. Orang semua memanggil kamu ulama, maka di akhir kamu mendapat apa-apa. Ada orang yang dermawan, karim, dia yakin akan dengan kedermawannya masuk surga. Akhirnya ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan dengan hartamu? Ya Allah, saya di dunia menjadi orang yang sangat dermawan. Saya infakkan harta saya sedekahkan. Kata Allah, kadzabta, kamu berdusta.
karena kamu bersedekah agar dikatakan dermawan, dan kamu sudah dapatkan itu. Semua orang mengatakan kamu dermawan, maka kamu tidak dapatkan bahagian kamu di akhirat. Ada seorang pejuang, dia mati dalam medan peperangan. Akhirnya ketika ditanya oleh Allah, kamu apa yang kamu lakukan dengan umurmu? Ya Allah, saya berjihad, saya berjuang di jalanmu ya Allah, sampai saya mati syahid. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta, karena kamu berperang, kamu berjuang hanya agar dikatakan sebagai pahlawan, dan kamu sudah dapatkan itu. Kamu dikuburkan di makam pahlawan sebagai pahlawan, tapi tujuanmu hanya sekedar untuk dapat gelar pahlawan, dan itu sudah kamu dapatkan. Maka sekarang tidak ada bagianmu di surga. Naudzubillah. Nah, ini penting untuk kita selalu menguatkan ma'rifatullah kita, kekuatan taqarrub kita kepada Allah, bahwa niat kita semuanya dengan amal yang kita lakukan adalah ridha Allah.